Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, berkah dalam. Permenungan ini saya buat untuk merenungkan bersama-sama perayaan Paskah Tuhan. Perayaan Paskah Tuhan kita tahu bersama adalah perayaan di mana kita sebagai para pengikutnya kembali diingatkan bahwa kita adalah penerusnya. Ini adalah tentang warisan iman, warisan kehidupan. Saya senang menyebutnya ini adalah tentang spiritualitas, spirit, roh, semangat hidup yang menjiwai hidup manusia, yang kita pelajari dari Yesus, yang menjadi warisan bagi perjalanan kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang spiritualitas, maka mari kita melihat Yesus yang disalibkan pada waktu itu. Spiritualitasnya adalah satu, yaitu supaya hidup saya semakin bermakna untuk kebaikan orang-orang di sekitar saya. Disaliblah terdapat panggung yang gilang gemilang tentang cinta kasih. Tidak ada orang yang lebih besar, tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Gaung dari panggung itu masih sampai pada kita hari ini ketika Anda dan saya, kita semua mengupayakan kehidupan dan akhirnya menjalaninya dari hari ke hari. Semoga kita bukan manusia-manusia yang tidak memiliki spirit, tapi manusia-manusia yang memiliki spirit Kristiani, Yesus, yang hidupnya semakin hari semakin bermakna bagi sesama. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengikuti perayaan malam Paskah, maka kita akan mengikuti yang disebut sebagai bacaan-bacaan yang lebih panjang daripada minggu-minggu biasa. Ada 7 bacaan yang kita baca sebelum bacaan Injil. Nah, di dalam bacaan-bacaan ini kita akan diingatkan tentang yang disebut sebagai sejarah keselamatan. Mulai dari penciptaan sampai kepada Yesus, bahkan setelah Yesus, yaitu dalam kisah para rasul. Di dalamnya terkandung kisah-kisah manusia yang di dalam hidupnya terkandung Allah yang tinggal. Disadari Allah menyertai kehidupan manusia. Maka sejarah keselamatan adalah tentang 2 hal. Yang pertama adalah tentang Allah yang menyertai kehidupan kita dari zamannya Adam dan Hawa. Ketika sebelum dalam pembuangan masih ada panjang cerita tentang Abraham, masih ada kisah tentang Musa, kisah tentang mereka mendapatkan kerajaan, kisah mereka dibuang tapi ditarik kembali, dan kisah tentang Yesus Kristus yang hadir sebagai pemenuhan dari perjanjian lama. Saya akan mengutipkan beberapa teks dari bacaan ini. Teks dari kitab Keluaran menceritakan tentang kata-kata yang indah. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Takut karena kagum Tuhan melakukan perbuatan besar. Hingga akhirnya mereka pun mau melakukan perbuatan besar bersama dengan Tuhan. Hal ini akan memulai perjalanan panjang mereka selama 40 tahun di padang gurun. Nah, di dalam bacaan selanjutnya dari kitab Nabi Yesaya dikatakan demikian. Tuhan mengatakan, sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi guncang, kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu. Juga di dalam bacaan berikutnya yang dari kitab yang sama mengatakan, hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Penyertaan Tuhan yang hadir dalam hidup kita menjadi pengalaman hidup kita. Dan indahnya adalah bahwa malam ini, malam Paskah, kita mengingat sejarah keselamatan. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang hanya terpaku pada hari ini saja. Bahwa kita sedang ada dalam pengalaman sulit, bahwa kita dalam pengalaman derita, bahwa kita ada di dalam arti tertentu kita sebut karantina. Tapi bagaimana Tuhan sudah di dalam kehidupannya
Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengalami Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Semoga iman kita tetap kuat karena kita mengalami Tuhan, bukan teori. Dia selalu menyertai saya dan tetap serta akan menyertai perjalanan kehidupan saya. Di dalam bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan demikian. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa sejarah keselamatan adalah tentang Tuhan yang menyertai, tetapi juga tentang Tuhan yang kita sertai dalam kehidupan kita. Tuhan yang ingin hadir kepada sesama kita, kita sertai. Tuhan yang ingin hadir di dalam hidup orang-orang yang sekarang sedang mengalami derita. Di kanan kiri kita, bukan diri kita, mungkin sesama kita, mungkin keluarga kita. Kita menyertai dia. Dan ketika kita di dalam hari-hari ini tidak menumbuhkan semangat ngelokro, semangat tidak berarti semangat bahwa saya adalah orang yang menderita, paling menderita. Tetapi menumbuhkan dalam hati kita semangat bahwa saya yakin saya terberkati dan dalam derita yang semacam ini saya sedang dipanggil untuk menjadi berkat. Dengan cara demikian, lalu kebangkitan itu menjadi hidup. Dan kebangkitan itu memunculkan di dalam diri kita, seperti ada di dalam bacaan Injil ketika Yesus berjumpa dengan para wanita itu. Yesus mengatakan, jangan takut. Mari menghadirkan Kristus yang hidup, sehingga kita membuat orang-orang di sekitar kita tidak takut. Semoga kita menyebarkan berita-berita positif, berita-berita baik, berita-berita yang membangun semangat. Kita tidak menyebarkan hoax, berita palsu, semangat tetapi semangat palsu, atau hal-hal yang membuat orang panik. Tapi kita menjadi kabar sukacita bahwa di dalam derita ini orang-orang di sekitar kita tidak sendirian. Mari kita menjadi sumber pengharapan, menjadi sumber kebahagiaan orang-orang di sekitar kita, menjadi Paskah. Dan ketika itu terjadi, ketika situasi-situasi di dalam situasi yang sekarang kita sedang alami, kita menjadi sumber kebahagiaan, kita akan tahu bahwa Spirit, Roh Kristus yang ingin hidupnya bermakna bagi orang-orang di sekitar sudah hadir dalam diri kita, dalam diri Anda, dalam diri saya. Saudara-saudari yang terkasih, sumbangan terbesar dari agama adalah spiritualitas, semangat hidup yang membuatnya tidak hanya menjadi manusia, tetapi manusia yang hidupnya bersemangatkan altruis menjadi berkat bagi sesama. Semoga ketika Anda, ketika saya, kita semua berbagi cinta kasih dan membuat dunia menjadi lebih baik, meski hanya sedikit saja. Kita menghadirkan Tuhan, kita menghadirkan sumbangan terbesar dari agama dalam sejarahnya, yaitu spiritualitas yang memungkinkan orang yang terdesak masih bisa membantu, yang memungkinkan orang yang mengalami derita masih bisa menampilkan kebahagiaan, yang memungkinkan orang yang di dalam kesesakan pribadinya masih bisa membuka hati untuk berbagi dengan sesama. Akhirnya saya hanya mengatakan kepada Anda lagu yang sangat saya sukai dari malam Paskah. Ketika kor akan menyanyikan, Allah melihat karya tangannya dan amat baiklah semuanya. Semoga Tuhan melihat Anda sebagai yang baik, melihat saya sebagai yang baik. Allah melihat karya tangannya dan amat baiklah semuanya. Semoga malam ini ketika Paskah hadir, kita kembali memuji Tuhan dengan kidung haleluya. Kita boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam tindak tanduk kehidupan kita.
Berkah dalam, berkat Tuhan menyertai Anda, Tuhan menyertai saya, menyertai kita semua. Kita menyatukan hati dengan dunia yang sedang menderita. Kita menyatukan hati dengan tenaga medis yang mengupayakan kebaikan. Kita menyatukan hati dengan pemerintah dan segala bentuk orang-orang yang ingin berbagi kasih dengan sesama, hingga akhirnya benar-benar dunia ini menjadi tempat di mana orang-orang saling menemani. Berkat Tuhan menyertai Anda semua. Berkata, janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. kepada Anda semua saya mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan menyertai Anda. Salam kasih Kristus untuk Anda, untuk keluarga Anda, orang-orang di sekitar Anda. Semoga kita semua mengalami Paskah Allah yang hidup, hadir di tengah-tengah kita, mengajari kita menjadi sumber cinta kasih bagi sesama.